Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfandi Abdullah dari jurusan Biologi Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi belajar dan pembelajaran yang topiknya yaitu masalah-masalah dalam belajar. Masalah-masalah dalam belajar terbagi dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri individu itu sendiri. Kemudian untuk faktor eksternal itu yang dari luar individu itu sendiri. Faktor internal terbagi atas tiga, yaitu jasmani, psikologi, dan kelelahan. Jasmani lagi terbagi atas dua, faktor kesehatan dan faktor cacat tubuh. Faktor kesehatan di sini, jika seseorang sedang sakit dan harus belajar, maka siswa tersebut tidak akan dapat terfokus dengan belajar dengan baik, tidak dapat fokus karena dia sedang sakit, misalnya sakit kepala atau demam dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu faktor cacat tubuh. Karena belajar membutuhkan anggota tubuh yang lengkap. Misalnya jika dia tidak bisa mendengar, cacat tubuh di sini diartikan tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, misalnya tidak bisa berjalan, itu semua menjadi hambatan yang dalam belajar. Kemudian yang kedua faktor psikologi. Faktor psikologi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, karakter siswa dan motivasi. Jika seorang siswa tidak mempunyai motivasi dalam belajar, maka dia tidak akan ada semangat dalam belajar. Dan karakternya pasti tidak akan terbentuk dengan baik. Kemudian yang kedua itu sikap dan kebiasaan belajar. Jika seseorang yang terbiasa dalam belajar, sering ke perpustakaan, sering membaca dan sering mencari-cari referensi lain, maka pasti sikapnya dalam menghadapi suatu ujian atau suatu masalah, pasti dia akan bisa menghadapi masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, intelijensi. Intelijensi sangat berpengaruh terhadap proses belajar. Ada siswa yang intelijensinya tinggi, pasti dia akan sukses, tapi ada juga yang intelijensinya tinggi, intelijensinya rendah, tapi jika proses belajarnya baik dan dia memperhatikan dengan baik, maka dia juga akan sukses. Kemudian percaya diri, yang keempat percaya diri. Jika seorang siswa memiliki sikap percaya diri, maka siswa itu akan berani dalam segala hal. Misalnya tanya jawab dalam kelas, siswa itu akan sering tunjuk tangan untuk maju di depan kelas untuk memberikan pendapatnya. Yang kelima itu minat, bakat, dan motif. Minat di sini, minat timbul dari diri siswa itu sendiri. Jadi jika siswa itu mempunyai minat belajar, maka pasti dia akan sukses dalam belajar dan mencapai hasil yang maksimal. Faktor yang ketiga itu faktor kelelahan. Faktor kelelahan di sini, jika seorang siswa terlalu capek, maka siswa itu tidak akan bisa fokus dalam belajar. Faktor yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal di sini terbagi atas tiga, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam keluarga terbagi lagi menjadi tiga, ada cara orang tua mendidik siswa. Cara orang tua mendidik siswa sangat berpengaruh terhadap proses belajar. Cara orang tua mendidik siswa di sini juga
jika seorang siswa dalam rumahnya dia sering dimanja, maka pasti dia akan berpoya-poya dan tidak akan bisa fokus untuk belajar karena terlalu dimanja. Kemudian yang kedua, suasana rumah atau relasi antar anggota keluarga. Relasi antar anggota keluarga sangat penting karena jika dalam keluarga ada masalah, jika dalam satu keluarga ada masalah, maka siswa itu pasti akan terganggu dalam proses belajarnya karena ada masalah-masalah dalam keluarga. Kemudian begitu juga dengan suasana rumah. Jika suasana rumahnya ribut atau terlalu ramai, maka siswa itu pasti akan sering bepergian dan tidak akan fokus lagi untuk belajar. Yang ketiga itu keadaan ekonomi keluarga. Jika ekonomi keluarganya cukup, maka pasti dia akan terfasilitasi belajarnya. Contohnya itu yaitu dia bisa mendapatkan paket internet, dia bisa mendapatkan laptop dan segala macam yang dibutuhkan dalam belajar. Tapi dia juga bisa tidak sukses dalam belajar karena dia terlena dengan fasilitas yang ada. Dia sudah salah menggunakan fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya. Namun ekonomi keluarga yang rendah, dia pasti akan termotivasi dalam belajar karena dia akan berusaha agar bisa seperti siswa yang dari keluarga yang ekonominya mampu. Kemudian faktor eksternal yang kedua yaitu sekolah. Dalam sekolah ada 5 perkara, yaitu yang pertama sarana dan prasarana. Jika sekolah itu lengkap, mempunyai laboratorium dan laboratorium perpustakaan, maka siswa itu pasti akan dapat belajar dengan baik karena sarana dan prasarana sekolahnya lengkap. Namun ada juga siswa yang praktikumnya hanya masih dalam kelas. Maka dari itu, sarana dan prasarana sangat menunjang untuk proses belajar siswa. Kemudian yang kedua, lingkungan sekolah. Jika lingkungan sekolahnya baik dan organisasinya organisasinya berjalan baik, maka seorang siswa tersebut akan terdorong untuk belajar. Kemudian yang ketiga itu relasi guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Jika antara guru dengan siswa tidak ada relasi yang baik, maka pasti siswa itu akan terganggu proses belajarnya. Dia tidak nyaman dalam kelas karena dia tidak mempunyai relasi yang baik dengan gurunya, atau dia takut kepada gurunya. Kemudian relasi antara siswa dengan siswa itu juga sangat berpengaruh terhadap proses belajarnya. Jika antara teman sekelasnya tidak ada relasi yang baik, maka pasti dia akan kesulitan dalam belajar. Kemudian yang keempat itu metode mengajar. Jika guru yang cara mengajarnya sering menjelaskan atau tidak menarik bagi siswa, maka siswa itu tidak akan tertarik untuk belajar. Jika gurunya metode mengajarnya bagus, maka
maka siswa itu pasti akan termotivasi untuk belajar dan lebih cepat mengerti. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu yaitu kurikulum sekolah dan disiplin. Kurikulum sekolah juga sangat berpengaruh terhadap proses belajar siswa, karena jika kurikulum sekolah sering berganti-ganti, maka pasti siswa itu akan terganggu proses belajarnya, karena kurikulum sekolahnya berganti-ganti atau tidak menetap, dan disiplin sekolahnya tidak sesuai dengan yang sekolah-sekolah yang lain. Yang faktor yang ketiga itu yaitu faktor masyarakat. Faktor masyarakat di sini terbagi dua, teman bergaul dan kehidupan masyarakat. Teman bergaul sini sangat berpengaruh terhadap proses belajar siswa. Jika teman bergaulnya tidak baik, maka siswa itu pasti akan sering keluar rumah dan sering tidak masuk sekolah. Yang kedua yaitu bentuk kehidupan masyarakat. Lingkungan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap proses belajar siswa. Jika di lingkungan masyarakatnya tidak baik atau ada terjadi masalah dalam lingkungan masyarakatnya atau lingkungan sekitar rumahnya, maka pasti siswa tersebut akan terganggu dalam proses belajarnya.